Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang masih berada di bangku SMA, terutama yang berada di kelas 3 SMA sederajat, mungkin sedang mengalami kebingungan ya antara mau melanjutkan studi, yaitu kuliah, ataupun memilih langsung bekerja. Melihat situasi biaya dan pendidikan di Indonesia ini sekarang tidak mudah. Bahkan di banyak kampus itu mengalami kenaikan biaya. Ada yang menyebutkan UKT, SPI dan lain sebagainya. Intinya mudahnya itu memang biaya pendidikan sekarang itu naik. Baik, kita melihat berita-berita yang sedang viral ya di sosial media. Nanti kita sertakan linknya juga. Saya ini membaca di web narasi begitu, daftar kampus yang besaran UKT-nya naik di 2024. Jadi kalau di kampus negeri itu tidak ada uang tambahan lain selain UKT. Mudahnya itu SPP, biaya per semester begitu. Nah, hampir di semua universitas yang top 10 gitu ya, itu mengalami kenaikan. Ada UGM, ada UI yang UKT-nya naiknya sangat drastis. Kemarin di web ini dikatakan bahwasannya UKT atau SPP per semester UKT 3 itu dipatok 2 juta sampai 4 juta saja tahun kemarin. Tahun sekarang UKT atau SPP-nya itu naik jadi 7,5 juta sampai 12,5 juta. Berarti itu kan mengalami kenaikan hampir 3 kali lipat begitu. Belum lagi itu kenaikan SPI ya. Kemudian juga ITB mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan. UIN Jakarta juga mengalami kenaikan di sini, tidak terlalu besar juga. Kemudian yang viral itu adalah UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman. UKT 7-nya itu dari 17 juta rupiah sekarang naik jadi 30 juta. Berarti naiknya hampir setengahnya. Nah, teman-teman semua, kita tahu ya, untuk masuk ke PTN, perguruan tinggi negara itu ada 3 jalur. Ada jalur yang pertama itu SNPMB sekarang ya, atau Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Apa ya? Bentar kita cari dulu, nama-nama istilahnya udah berbeda sekarang ya. Bentar. Oke. Oke. Dulu kalau di zaman saya itu 2019 namanya SNPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negara melalui jalur prestasi begitu, akademik rapot ya. Sekarang berganti nama menjadi SNPMB, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Itu sekitar 20% dari jumlah mahasiswa di setiap PTN. Misalkan dari 100.000 berarti 20.000 itu masuk jalur SNPMB atau jalur seleksi akademis rapot tanpa tes lagi. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya SNBT. Apa ini? SNBT nanti bisa di-searching ya teman-teman di situs kemendikbud.com. Kalau di zaman saya 2019 itu namanya SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negara. Itu tes ya, tesnya CBT, based on apa ya, intinya tesnya pakai komputer lah gitu. Itu kurang lebih jumlah maksimal yang masuk ke PTN itu 40%. Ya kurang lebih seperti itu. Berarti 20% jalur akademis rapot tanpa tes begitu, prestasi. Yang kedua jalur seleksi bersama berarti lewat tes itu base komputer. Yang ketiga jalur mandiri. Jalur mandiri itu 40, berarti 40% ya.
40% tambah 20% berarti kan 60%, sisanya 40% jalur mandiri. Taruhlah yang daftar itu dari 100.000, berarti 20.000-nya itu masuk jalur mandiri, 40% masuk jalur seleksi bersama, dan sisanya masuk jalur mandiri. Kita lihat ya, biaya mandiri di kampus-kampus negeri itu juga cukup tinggi ya. Kita cek di admission ITB. Nah, jadi ini kita cek IP atau iuran pengembangan institusi. Jadi kalau masuk PTN jalur mandiri itu ada namanya IP ya, intinya ada pembayaran lagi gitu ya, ada uang tambahan lagi. Taruh dapat UKT di angka 3 juta gitu ya di ITB misal. Silakan teman-teman bisa cek ya biaya masuk kuliah itu di situs webnya masing-masing. Nah, di ITB ini kalau masuk jalur mandiri itu ada tambahan lagi, yaitu uang pengembangan sebesar 25 juta per semester. Jadi kalau semester 1 25, semester 2 25, semester 3 12 juta, semester 4 12 juta, semester 5 12 juta, semester 6 12 juta, 1 2 3 4. 12 juta kali 4 berapa? Berarti 88 juta. 80 juta tambah 50 juta, 80 juta tambah 50 juta, 130 juta. Itu untuk biaya pendidikan jalur mandiri ya di ITB. Kalau yang UKT yang jalur seleksi dan jalur reguler atau SBMPTN itu mungkin tidak sampai sebesar itu biayanya. Cuman kalau yang mandiri, biaya sumbangan bangunan gitu ya, bahasanya pengembangan gitu, itu udah 130 juta. Belum UKT-nya. Wah, berarti kan biaya pendidikan di Indonesia ini tidak mudah. Memang gitu, dengan kualitas ITB yang tidak kaleng-kaleng gitu ya, dengan biaya segitu ya mungkin kalau uangnya banyak worth it saja gitu. Tapi kalau dengan kondisi ekonomi yang tidak sebegitu besar, otomatis kan itu sangat terbebani dengan biaya pendidikan yang sebesar itu. Dan nyatanya di Indonesia lowongan kerja itu kan rata-rata disyaratkan minimal S1. Sedangkan biaya S1 di Indonesia ini kan tidak murah begitu. Kita bisa lihat dan dicek lah di web-web perguruan tinggi yang masyhur, yang terkenal di Indonesia. Ada UGM, ada ITB, jalur mandirinya luar biasa mahalnya. Kalau di antara 100.000 gitu kan, ya kurang lebih kan yang daftar ke PTN ini kan jutaan begitu kan ya, dari setiap tahunnya itu. Nah itu kalau, dan nggak mungkin gitu diterima di jalur reguler semuanya. Otomatis orang-orang yang berada di kalangan ekonomi menengah itu, bahasa Indonesianya itu ngap-ngapan itu kan, ya dengan biaya 130 juta begitu kan. Itu belum kedokteran, ini baru teknik saja ya, dengan biaya yang sebesar itu. Jadi ya kembali lagi gitu, pertanyaan saya yang pertama, apakah perlu kuliah? Ya silahkan gitu, menyesuaikan saja, karena biaya pendidikan sekarang juga tidak murah begitu. Kalau ada bahasa-bahasa yang sepertinya saya kurang setuju juga gitu. Misalkan kalau harus kuliah dengan memaksakan, ya tidak mungkin juga gitu, karena biayanya kan bisa kita lihat itu ya, 10 juta, 15 juta, belum biaya hidup. Berarti kan ya kuliah itu harus punya privilege gitu kan ya. Apalagi kalau mau masuk perguruan tinggi yang notabene-nya top 10 gitu di Indonesia, apalagi UI gitu kan. Tadi kan kita sudah bisa lihat dan cek gitu kan, kenaikan biaya pendidikan di sana begitu signifikan begitu ya. Kalau ITB saya baca-baca itu tidak terlalu besar gitu ya. UGM juga tidak terlalu besar. Cuman tadi yang dicek di berita narasi webnya, di web narasi itu
Universitas Jenderal Sudirman yang kenaikan biayanya sangat tinggi, dan UI begitu. Jadi ya tidak salah juga orang yang lepas SMA itu langsung bekerja, ya nggak ada yang salah begitu. Karena kenapa ya, menyesuaikan saja dengan keadaan, tidak perlu memaksakan. Ada juga kampus swasta yang murah begitu, tapi kualitasnya bagus ya, dan tidak perlu gengsi gitu ya, karena kan semuanya juga mempertimbangkan biaya, dan setiap kita itu tahu keadaan ekonominya begitu. Ada kalau di Tangerang Selatan itu namanya Unpam, Universitas Pamulang. Bisa dilihat gedungnya, Gedung Victor itu luar biasa, elit lah, luar biasa begitu kan, mewah. Tapi kuliah di sana biayanya cuma 2 jutaan. Swasta itu ya. Jadi ya silahkan gitu, menyesuaikan saja, cari-cari kampus yang memang kita bisa dan mampu untuk biayanya gitu. Nggak perlulah kita mengandalkan gengsi gitu, karena kuliah mahal gitu. Itu belum biaya bulanan, biaya makan dan lain sebagainya. Itu baru biaya kuliahnya doang gitu. Sangat-sangat mahal dan sangat-sangat tidak ramah di kantong ya. Ya kalau orang yang punya uang banyak gitu kan, di kalangan menengah ke atas, biaya segini mungkin ya masuk akal gitu. Karena ketika lulus dari ITB, misalkan dari teknik pertambangan, terus dari teknik industri dan teknik-teknik yang lainnya, otomatis kan peluang dia untuk mendapatkan kerjaan yang bagus itu tinggi. Kenapa? Karena nyatanya kan lulusan ITB itu sudah ada di mana-mana dan bukan menjadi rahasia lagi gitu, udah jadi rahasia umum lah. Kalau lulusan ITB itu ya kerjanya di BUMN, kerjanya di tambang, dan sudah banyak gitu kan yang kerja di sana alumni ITB. Otomatis kemungkinan besar ya lebih mudah daripada orang-orang yang hanya lulusan SMA. Lulusan SMA itu kan ya lulusan SMA begitu kan, skill ya skill lulusan SMA ya nggak akan bisa menyamai gitu kan orang yang kuliah di teknik, misal teknik metalurgi ITB begitu kan, yang nanti setelah lulus otomatis dia kerjanya banyak bidang gitu, bisa di tambang, bisa di BUMN dan lain sebagainya. Dan nyatanya itu kan tes masuk kerja di KAI itu kan minimal IPK-nya 3,5 itu kan ya. Wajib belajar katanya, kuliah itu tidak masuk wajib belajar, tersier gitu, pilihan itu. Tapi nyatanya kan loker di Indonesia membutuhkan itu. Jadi ya begitulah kondisi sekarang. Semoga bisa menjadi pilihan dan bisa jadi pertimbangan gitu. Jadi nggak salah juga teman-teman yang lulus kuliah, saya lebih baik masuk ke dinasan saja, atau saya lebih baik masuk jadi TNI aja lah, masuk jadi Polri aja, itu nggak salah. Itu worth it juga begitu kan. Begitu masuk di satuan, baik di TNI atau Polri, pendidikan nggak setahun, kemudian setelah itu pengangkatan dan langsung dapat gaji. Wah itu kan ya, siapa sih yang nggak mau masuk itu. Kalau di ada yang bilang biaya masuk TNI Polri mahal, ya pantas lah. Bimbel kita masuk ke UGM aja kan berapa duit gitu kan, ITB berapa duit, ke STAN berapa duit gitu kan. Ini masuk TNI Polri yang jelas setelahnya bisa langsung jadi abdi negara yang dibayar gitu. Berarti kan proses ke situ nggak mudah. Yes, begitu saja. Nanti dilanjutkan di video-video lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.